Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diba Prestio dari kelas TPC angkatan 2023. Di sini eh, saya akan mempresentasikan hasil laporan praktikum fisika dasar 1. Nah, di sini dengan NIM saya 2301107 itu akan mempresentasikan laporan praktikum gerak peluru dengan kode F1. Jadi sebelum mulai ke materinya, di sini kita akan membacakan abstraknya dulu. Jadi, gerak peluru merupakan fenomena fisika di mana suatu objek dilempar ke udara dengan kecepatan awal tertentu dan mengikuti lintasan parabola. Dalam gerak peluru, gravitasi memengaruhi perjalanan objek sehingga menghasilkan pola gerakan yang menarik. Penelitian ini bertujuan untuk memahami prinsip-prinsip dasar gerak peluru dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi jangkauan dan tinggi maksimum yang dapat dicapai oleh proyektil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecepatan awal, sudut lemparan, dan gravitasi adalah faktor penting dalam menentukan karakteristik gerak peluru. Dengan kata kunci yaitu gerak peluru, lintasan parabola, gravitasi, jangkauan, dan tinggi maksimum. Selanjutnya itu ini kita masuk ke bab 1, pendahuluan. Ya, untuk latar belakangnya, pada kehidupan sehari-hari banyak jenis gerak yang terjadi. Namun gerak yang paling mudah untuk dipelajari adalah gerak lurus. Namun ada suatu kasus terhadap gerak lurus yang membentuk lintasan seperti parabola atau melengkung. Hal ini biasa disebut gerak peluru. Gerak peluru terjadi ketika suatu benda diberikan suatu kecepatan awal yang membentuk suatu sudut dengan tanah dan kemudian benda tersebut membentuk lintasan yang dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Dari segi lintasannya seringkali juga disebut gerak parabola dikarenakan penurunan rumusnya sesuai dengan fungsi parabola secara sistematis. Dengan tujuannya, yaitu yang pertama untuk memahami dan mendeskripsikan gerak peluru dengan baik. Yang kedua, memahami hubungan antara waktu peluru di udara dengan kecepatan awal. Yang ketiga, memahami hubungan antara kondisi awal dengan lintasan peluru. Yang selanjutnya itu permasalahannya. Jadi permasalahan ini yang pertama, bagaimana memahami dan mendeskripsikan gerak peluru dengan baik. Yang kedua, bagaimana memahami hubungan antara waktu peluru di udara dengan kecepatan awal. Kemudian yang ketiga, bagaimana memahami hubungan antara kondisi awal dengan lintasan peluru. Lanjut ke bab 2, itu dasar teori. Gerak peluru. Jadi gerak proyektil atau gerak peluru didefinisikan sebagai gerak suatu benda yang diberi kecepatan awal, kemudian menempuh lintasan yang arahnya sepenuhnya dipengaruhi oleh percepatan gravitasi pada sumbu vertikal dan hambatan udara pada sumbu horizontal. Gerak seperti ini banyak dijumpai pada objek-objek yang ditembakkan atau dilontarkan dari tanah ke udara maupun sebaliknya. Dalam gerak peluru, gerak pada bidang horizontal dan vertikal tidak saling mempengaruhi satu sama lain. Oleh karena itu, dalam analisisnya dilakukan secara terpisah. Untuk contohnya itu seperti ini. Dari dasar teori gerak peluru. Yang selanjutnya itu bab 3 atau metodologi. Jadi yang pertama ini kita mulai dari flowchart. Ini yang pertama, buka link pad projectile motion simulation. Lanjut ke klik lab seperti yang ditunjukkan gambar. Selanjutnya, gunakan simulasi secara bebas agar terbiasa. Yang keempat, atur kondisi awal. Beberapa nilai besaran seperti yang ditunjukkan gambar sesuaikan dengan instruksi yang diberikan. Untuk kecepatan awal, atur masing-masing 5, 10, 15, 20, 25, 30 meter per second untuk setiap kecepatan awal tembak meriam, dan arahkan alat ukur yang ditunjukkan di bawah ini pada posisi akhir proyektil setelah proyektil ditembakkan. Yang keenam, catat data yang Anda peroleh pada tabel 1 berikut.
Dan dengan menggunakan Microsoft Office Excel buat grafik VR berdasarkan nilai tabel 1. Kemudian alat-alat yang digunakan itu pad simulasi, laptop atau komputer, dan Microsoft Excel. Kemudian untuk prosedur kerjanya, untuk prosedur kerja kurang lebih sama seperti flowchart, yaitu yang pertama buka link pad projectile motion simulation, yang kedua klik lab seperti yang ditunjukkan gambar, yang ketiga gunakan simulasi secara bebas agar terbiasa, yang keempat atur kondisi awal beberapa nilai besaran seperti yang ditunjukkan gambar sesuai dengan instruksi yang diberikan. Yang kelima, untuk kecepatan awal atur masing-masing 5, 10, 15, 20, 25, 30 meter per second. Untuk setiap kecepatan awal tembak meriam dan arahkan alat ukur yang ditunjukkan di bawah ini pada posisi akhir proyektil setelah proyektil tembakan. Yang keenam, catat data yang Anda peroleh pada tabel 1 berikut. Yang terakhir itu catatnya dengan menggunakan Microsoft Excel itu buat grafik VR berdasarkan nilai tabel 1. Dan untuk pengolahan datanya, data 1 ada V0 10 sampai 25 meter per second, terus tetanya 50 derajat, terus masanya 5 kg, diameternya 0,50 dan gravitasinya 9,81 meter per second kuadrat. Data kedua itu diameternya 0,50 dengan theta 50 derajat, nolnya 30 meter per second, gravitasinya 9,81 meter per second kuadrat, masanya 5 kg sampai 15 kg. Yang ketiga itu data ketiga dengan diameter 0,20 sampai 0,30 dengan sudut theta 50 derajat, pi nolnya 30 meter per second, gravitasinya 9,81 meter per second kuadrat, dan masanya 5 kg. Datanya nih tadi ini 10 pi nolnya 10 dengan T 1,56, R nya 10,04, pi 0 kuadratnya 100 ya. Jadi untuk analisis datanya ini, dan ini grafiknya, ini untuk tabel data 1, untuk tabel data 2, dan ini tabel data 3. Next, ini untuk perhitungannya kita menggunakan regresi linear. Untuk pembahasannya, pada data pertama kita melakukan penganalisaan, didapatkan bahwa dengan kecepatan awal 10 hingga 25 meter per second, sudut 50 derajat, massa peluru 5 kg, dan diameter 0 sampai 5 mengaruhi gravitasi sebesar 9,81 meter per second kuadrat. Didapatkan bahwa semakin besar kecepatan awal akan mempengaruhi besar dari waktu dan jarak dari peluru yang ditembakkan. Pada data kedua, saat melakukan penganalisaan, didapatkan dengan data kecepatan awal 30 meter per second dengan sudut 50 derajat dengan massa 5 kg sampai 15 kg dan diameter pelontar 0,50 dipengaruhi gravitasi 9,81 meter per second kuadrat. Dikatakan bahwa penambahan berat massa tidak dapat menyebabkan penambahan waktu dan jarak yang ditempuh. Yang ketiga, pada percobaan yang ketiga, dengan data awal 30 meter per second kuadrat, sudut 50 derajat, massa 5 kg dengan diameter pelontar 0,20 meter hingga 0,30 meter dipengaruhi gaya gravitasi 9,81 meter per second kuadrat, dapat dikatakan percobaan dengan diameter 0,20 sampai 0,30 tidak mempengaruhi lamanya waktu dan jarak bola dari pelontar. Untuk bab 5, kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya, kecepatan akan mempengaruhi besar waktu dan jarak. Kemudian massa bola tidak mempengaruhi besar waktu dan jarak. Yang ketiga, diameter tidak mempengaruhi besar waktu dan jarak. Kemudian untuk sarannya, lebih teliti dalam memasukkan data di pad. Seperti saya tadi kurang teliti ya karena terburu-buru. Kemudian untuk lebih rajin dalam mengerjakan laporan, yang ketiga, manfaatkan mode slow tadi pada pad agar lebih tepat.
Sekian presentasi dari saya, dan sekiranya ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.